Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikra Mirza Rizky, NRP 5017-31024 dari kelas akuisisi pengolahan data seismik. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas kedua, di mana kami akan eh, mencari satu desain paling optimal untuk memenuhi keseluruhan kriteria akuisisi seismik darat. Untuk parameter sendiri itu sudah disediakan di mana di tabel ini ada parameter dari formasinya, dari formasi A hingga E, kemudian kedalamannya dalam satuan feet, ketebalan juga dalam satuan feet, dan kecepatan internal itu dalam feet per second. Untuk parameter target itu yang objektif terdangkal itu di formasi A, dan untuk objektif primer atau target formasi kita itu adalah formasi E, di mana itu berupa karbonat dengan target size sekitar 200 meter. Untuk F-dom atau frekuensi dominannya itu 30 sampai 60 Hz dengan frekuensi maksimumnya itu 80 hingga 100 Hz. Dan kemiringannya atau dipnya itu kurang dari 30 derajat. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana parameter-parameter ini tuh eh, dilakukan di darat atau dikatakan sebagai akuisisi darat dengan output perhitungan itu ada berupa bit size, MA atau migration aperture, X min, X max, fault baik inline crossline ataupun nominal, aspect ratio, taper, inline crossline, survey area mulai dari interpretation, processing dan akuisisi. Ini adalah rumus-rumus yang akan digunakan dan juga catatan penting untuk desain nantinya. Mungkin langsung di next saja terkait bin size, di mana untuk perhitungan bin size itu menggunakan 5 persamaan, di mana untuk persamaan pertama itu menggunakan seperkali lambda dom. Jadi untuk perhitungan sendiri, untuk inputannya ada nilai formasi, parameter formasi, dan juga eh, Vint yang diubah ke meter per second. Nah, kemudian di tiap F dom tadi, jadi seperti yang kita ketahui kan rumus gelombang panjang gelombang itu V per F atau kecepatan per frekuensi. Jadi untuk mendapatkan lambda dom itu akan disesuaikan dengan F dom tiap nilainya. Mulai dari 30, 40, 50 hingga 60. Sesuai yang di permintaan soal 30 sampai 60. Jadi saya pecahkan menjadi 4 nilai. Nah, setelah kita mengetahui F dom dan juga V in dalam meter per second, kita lakukan perhitungan lambda dom. Jadi setelah dilakukan perhitungan V in per F2 didapatkan nilai sekitar segini untuk nilai 30 Hz, ini untuk 40 Hz, ini untuk 50 Hz, dan ini untuk 60 Hz. Kemudian dibuatkan rata-rata dari tiap lambda domnya ini untuk dihitung per frekuensinya nantinya. Jadi kayak gini. Kan tadi saya sudah bagi 30 sampai 60. Kemudian untuk lambda domnya itu eh, nilai rata-rata tadi tiap F domnya. Setelah didapatkan dilakukan perhitungan bin size dengan rumus seperdua dikali lambda dom ini. Dan didapatkan hasil seperti ini dengan nilai terkecil dari persamaan satu itu 20,7. Kemudian persamaan kedua dulu. Jadi persamaan kedua ini rumusnya adalah bin size kurang dari sama dengan V min per 2 F max sin theta. Nah, umumnya nilai K itu sudah diketahui, di mana nilainya 0,0267 cycle per M. Setelah kita ketahui nilai K-nya, kemudian kita masuk ke perhitungan bin size. Untuk parameter dimasukin tadi ada K dan juga ada F max. Untuk F max yang digunakan itu eh, sebenarnya terserah mau ngambil berapa, karena nanti dimasukin berapapun nilainya itu hasilnya itu gak bakal berbeda juga, cuma berubah di femina nantinya. Misal saya ubah jadi 80 ya. Nah, meskipun gak yang berbeda cuma beberapa doang, tetapi yang paling ujungnya itu tidak berubah. Bisa diperhatikan lagi, saya ubah jadi 100. Nah, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi Fmax ini saya cuma mengambil nilai 100 sebagai nilai maksimalnya. Kemudian feminin itu didapat dari perhitungan Fmax per nilai K. Nah, setelah didapatkan nilai feminnya, kita lakukan perhitungan dipnya, perhitungan bin size-nya per nilai dipnya. Dipnya kan tadi kurang dari 30 derajat ya. Nah, ini kurang dari 30 derajat. Jadi, dengan nilai 30 derajat, kurang dari 30 derajat, saya pecah menjadi 5, 10, 15, 20, 25. Dan ya perhitungannya pun sesuai rumus dari persamaan dua tadi. Dan didapatkan nilai segini dengan nilai terkecil itu di dip 25 dengan nilai 44,3.
Kemudian lanjut ke persamaan 3, di mana rumusnya itu bin size kurang dari sama dengan VRMS per 2 Fmax. Untuk nilai inputan itu ada formasi, VI, dan juga ketebalan. Untuk travel time itu didapatkan dari ketebalan per V internal. Setelah mendapatkan travel time, kita hitung untuk dimasukkan ke rumus rumus VRMS nantinya. Jadi biar mempermudah, jadi saya sudah menghitung nilai T kali V kuadrat performasinya itu seberapa gitu. Untuk TV kuadrat itu ya berarti travel time dikali V internal angkat 2, pangkat 2 untuk nilainya. Kemudian VRMS, untuk nilai VRMS itu didapatkan dari akar dalam kurung jumlah dari TV per 2, TV pangkat 2 per T per jumlah T-nya. Nah, didapatkan nilai VRMS seperti ini. Ini masih dalam feed, jadi diubah ke meter lagi. Nah, setelah melakukan VRMS-nya, kita lakukan perhitungan bin size. Untuk bin size-nya itu, untuk Fmax-nya itu dari soal 80 sampai 100, saya ambilnya 80, 85, 90, 95, 100. Jadi, setelah dilakukan perhitungan sesuai persamaan 3, didapatkan nilai seperti ini dengan nilai terkecilnya 12,9. Kemudian persamaan keempat, di mana ini persamaan yang cukup mudah, di mana bin size didapatkan dari target size per 3. Tadi di soal sudah diketahui bahwa target size itu sekitar 200 meter. Jadi kita masukkan saja target size 200, 200 bagi 3 itu hasilnya 66,67. Lalu ke persamaan kelima, di mana itu V internal per 4 dikali F max kali sin theta. Jadi untuk nilai yang dipakai itu ada nilai depth sesuai kurang lebih sama seperti sebelumnya dari 5 sampai kurang dari 30, jadi saya ambil 5 sampai 25. Kemudian F max-nya itu 80 sampai 100, saya bagi seperti ini. Nah, setelah itu V in target. Jadi di sini kita menggunakan V internal targetnya atau si formasi karbonatnya. V in itu dalam meter itu 33.500-an. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan sesuai persamaan 5 dan didapatkan nilai terkecil 20,7. Nah, dari kelima persamaan bin size ini, itu kita mendapatkan nilai bin size yang paling terkecil dari kelimanya, yaitu adalah di persamaan 3. Itu 12,9. Jadi untuk bin size kita sudah dapatkan. Nah, lanjut ke migration aperture. Migration aperture itu didapatkan dengan rumus Z dikali tan theta. Jadi untuk Z-nya ini kita menggunakan Z, oh ya, kita menggunakan Z atau kedalaman targetnya, kedalaman objektif kita itu 9.800 atau di bawah meter itu 2.900-an. Dengan di tetanya itu ambilnya 30. Nah, setelah kita eh, dapatkan nilai Z dan juga tetanya, kita masukkan ke nilai MA-nya dan mendapatkan nilai 1.700-an ini. Ini untuk migration aperture. Kemudian lanjut ke short interval dan receiver interval. Jadi di PPT itu sudah disediakan bahwa nilai SC itu nilai SC dan RX itu sudah didapatkan bisa dari dua kali bin size, begitu pun ada RX. Jadi bin size tadi saya ambil yang masih berdekatan dengan 12 itu ngambilnya bin size 10 dengan hasil perhitungan SC RX itu 20. Kemudian kita menghitung X min dan X max-nya, guide value-nya. Jadi untuk X min itu eh, cukup mudah, di mana X min itu didapatkan dari X min kurang dari shallowest object atau objektif terdangkal. Di mana kedalaman objektif terdangkal itu 1.800. Eh, oh iya, kedalamannya 1.800. Kemudian X max itu yang terdalam, di mana X max itu lebih dari sama dengan 9.800 kedalaman target yang paling dalam. Dengan dalam meternya 2.900, untuk yang X-min 5.440. Jadi bisa disimpulkan bahwa X-min itu pasti memiliki nilai kurang dari 548 meter dan X-max itu memiliki nilai lebih dari sama dengan 298,7 meter. Dan ini juga saya sesuaikan dengan rumus dari PPT dosen, di mana H-min itu bisa didapatkan dari rumus 1 hingga 1,2 kali kedalaman terdangkal depth of shallow layer, dan Hmax itu didapatkan dari 0,5 dikali eh, kedalaman terdalam dikali
kecepatan terdalam plus VSH atau kecepatan terdangkal per FV kurang VSH. Jadi saya coba hitung-hitung dan ternyata nilai Hamin yang jadi rumus ini tuh kita sudah bisa menentukan nilai Hamin atau X min dan X maxnya itu seberapa untuk bisa menghitung panjang lintasannya. Tetapi ini bakal tidak terlalu digunakan dalam pendesainan akuisisi nantinya. Tapi di sini kita bisa tahu bahwa dengan nilai tetap saja kita sudah memenuhi nilai uh, guide value-nya ini kayak X min ini kan harusnya 5 X min kan 548. Kemudian untuk di sini tuh harusnya 548,64 ya. Jadi masih masuk lah untuk X min 548. Kemudian X max ini memiliki nilai 4.000 dan lebih dari guide value-nya itu 2.900. Nah, itu untuk perhitungan bin size, migration pattern, kemudian SY, RX, dan juga X min, X max guide value. Kita lanjut ke desain. Nah, untuk desain sendiri itu ada beberapa kolom yang berbeda. Untuk kolom yang berwarna ungu itu nilai inputan yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian untuk yang ini, yang orange itu variabel bebasnya. Jadi kita bakal ubah-ubah untuk nilainya. Kemudian ada XRX, SRX ini perhitungannya. Untuk perhitungannya dan begitu pun dengan yang warna biru ini. Untuk sebagai output akhirnya. Jadi misal nih, eh, kita menggunakan bin size 10 dengan RxSY 20. Di kolom pertama ini saya coba pakai NRL-nya 20, NR-nya 50, dengan RY-nya 120, 150. Nah, terus kok ini saya merahin? Jadi, oh iya tadi saya lupa. Jadi sebelum kita men-state bahwa ini benar apa enggak, itu kita mengikuti syarat dari catatan penting ini, di mana input variabel bebasnya ini adalah bilangan genap, XRX-nya itu bulat, bilangan bulat, RYSSY-nya juga bilangan bulat, RY itu harus kurang dari SX agar meminimalkan jumlah shotnya. Kemudian untuk fault-nya itu bilangan bulat, nominal fault itu lebih besar dengan luas area survei itu lebih kecil, dan aspek rasionya itu tidak jauh dari 100%. Oke, bisa kita lanjut lagi. Jadi ini NR-nya kan sebenarnya sudah sesuai bilangan genap. Tapi ini ada yang kumerahin karena tidak sesuai catatan penting tadi, di mana SRX itu kan harusnya bilangan bulat. Dan ekspresi ini kenapa saya merahin, berapa saya merahin itu karena sudah berpaling jauh dari nilai 100% atau nilai satu tadi. Untuk X-Max ini tidak sesuai dengan guide value tadi. Ini kurang dari X-Max-nya, harusnya lebih. Kemudian inlet fold ini harusnya bilangan bulat, begitupun dengan nominal fold. Ya, itu untuk catatannya. Nah, setelah saya melakukan percobaan beberapa kali, saya mendapatkan dua desain optimal, dua desain yang bisa dipertimbangkan, yaitu yang ini dan juga yang ini. Jadi sebenarnya bedanya apa sih antara yang atas dan bawah? Jadi untuk nilai NRL-NR-nya itu yang atas itu 30, NRL-nya 30 atau panjang atau jumlah lintasannya 30 dengan receiver per lintasan itu 220. Kemudian yang di bawah ini tuh dengan jumlah lintasan 24, itu NR-nya itu saya menggunakan 240. Jadi lebih banyak dari lebih banyak dari yang tadi. Kemudian untuk yang RSX, XX itu kan harus lebih besar dari area. Jadi ini sudah masih masuk dalam persyaratannya meskipun tidak terlalu beda jauh. Untuk yang area itu 200 untuk jarak per line receivernya, dan untuk jarak per line shotnya itu 220. Begitupun yang di bawah ini. Ini terus. Nah, untuk aspek rasionya itu cukup mendekati, di mana yang ini nilainya cukup mendekati nilai satu. Ini juga. Kemudian untuk X min X max-nya juga sudah sesuai, di mana ini kurang dari 500-an tadi, dan ini lebih dari 2.900-an nilai volt. Nah, untuk nominal volt, secara kualitas data, volt yang paling bagus itu yang lebih besar. Jadi dari antara dua ini, yang memiliki kualitas data terbaik itu yang atas ini 150, dibandingkan yang di bawahnya cuma 120. Kemudian
dengan nominal dengan itu menurut saya secara kualitas data yang desain yang pertama itu lebih baik dari yang kedua. Kemudian secara area survei itu memang lebih besar yang line satu daripada line dua. Jadi bisa dibilang masih kurang ekonomis dibandingkan line dua. Namun dalam segi data itu memang dengan area luas survei sebesar ini itu kita bisa mendapatkan kualitas data sebesar ini gitu. Jadi dari dua desain akuisisi ini tuh saya menyimpulkan bahwa desain yang paling optimal itu adalah desain yang ini karena dengan nilai receiver yang cukup sedikit dari line kedua itu kan kita pasti ya bisa dibilang masih ekonomis lah dikatakan ya. Kemudian untuk jarak area nya juga cukup renggang, jadi kita tidak terlalu menggunakan banyak line receiver. Begitupun dengan line shotnya dan bahkan dengan parameter RSX dan juga NRL dan juga NR seperti itu, kita bisa mendapatkan kualitas data sebesar ini gitu. 150 dengan ya meskipun luas surveinya itu cukup besar itu 1000 ya, ya sekitar segini lah dibandingkan yang kedua. Tetapi ya balik lagi kita menggunakan kita mementingkan kualitas datanya gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.